kendaraan anu nyandak pare ya sebetulnya Pak sampai luntut boro-boro orang nyandak kendaraan jalan kaki ge ripuh. Untuk transportasi teman-teman dari warga sendiri. Kita mengalami krisis angkutan umum. Antara pembangunan infrastruktur dengan layanan transportasi itu harus beriringan. Kita jangan tutup mata, banyak wilayah Indonesia yang masih terisolasi, sulit mengakses layanan kesehatan hingga akses transportasi yang belum menjamah mereka. Dampaknya ya domino. Saya ajak Anda untuk mengikuti penelusuran saya kali ini. Ini cerita tentang nestapa masyarakat penghuni daerah terisolasi. Mereka mendamba sentuhan negara. Mereka rindu punya akses dan layanan transportasi memadai. Kubangan lumpur ini dalamnya sekitar 50 cm. Coba lihat, mobil sampai terhenti tak bisa melewati. Jalan semacam ini jadi santapan sehari-hari penduduk Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kabupaten Lebak, Banten. Tim Berkas Kompas mendatangi Pasir Gebang yang jaraknya nyaris 100 km dari Rangkas Bitung, ibu kota Lebak. Lokasinya dekat daerah pesisir. Saudara, untuk menuju Kampung Pasir Gebang, Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, mobil yang kami tumpangi hanya bisa sampai di sini di Desa Cipendang. Perjalanan selanjutnya harus dilanjutkan menggunakan sepeda motor. Kontur jalan berbatu membuat kami mesti ekstra hati-hati. Beginilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Genangan air bercampur lumpur seperti ini jelas sangat menyulitkan lalu lalang kendaraan sepeda motor, apalagi kendaraan roda 4. Sejauh mata memandang, membentang hijau hamparan sawah. Usai 45 menit berkendara sejauh 3 km, tim Berkas Kompas tiba di Pasir Gebang. Muhammad Sarja, warga asli Pasir Gebang. Dia lahir dan besar di kampung berpenduduk sekitar 250 kakak ini. Sarja melakoni pekerjaan petani. Mau tak mau, setiap hari Sarja mesti melewati jalanan rusak berlumpur di sana-sini. Lelaki 42 tahun itu bilang, kondisi ini dialaminya sejak ia sekolah dasar. Sangat sedih Paknya, karena ningali di daerah Batur semakin hari semakin maju. Upami musim kemarau nyandak motor mungkin lancar karena jalan garing, jalan tanah. Tapi ketika musim hujan, ya iya jalan seperti itu masih rada leuheung. Tapi ketika musim panen, banyak seueur kendaraan anu nyandak pare, ya sebetulnya Pak. Lumpurnya sampai lutut. Sampai lutut. Boro-boro orang nyandak kendaraan, jalan kaki ge ripuh itu Pak.
Sarja mengolah lahan seluas 3 hektar. Tiap panen, sawahnya menghasilkan rata 15 ton gabah. Kalau masa panen tiba, mestinya jadi kabar menggembirakan bagi para petani. Ironinya, ini tak berlaku bagi Sarja. Kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan roda 4 bikin ongkos jasa angkut gabah meroket. Biaya pengeluaran kangge ke modal tanam ketika kami di ical hampir teka tutup si biaya itu tadi kemudian ku akses tina jalan gitu, ongkos angkutnya sangat melambung gitu Pak, hampir setara sareng harga gabah. Tangga yang berjarak 3 km, Sarja mesti mengeluarkan biaya Rp90.000 untuk setiap 1 kuintal gabah yang diangkut ojek motor. Padahal jika akses jalan mulus dan bisa dilalui kendaraan roda 4, ongkos jasa angkut jadi jauh lebih murah, Rp20.000 saja per kuintal. Biaya angkut kalau digabung 13 jutaan itu di hasil panen 15 ton. Akses jalan buruk di Pasir Gebang juga bikin warga sulit menjangkau layanan kesehatan. Wati punya pengalaman ketir saat melahirkan anak kembarnya Maret 2019 silam. Ketika itu saat mendekati persalinan, Wati butuh moda transportasi roda 4 untuk mengangkutnya ke rumah sakit. Tapi tangannya bak menjaring angin sia-sia sebab kondisi jalan tak bisa dilalui mobil. Satu-satunya cara adalah ditandu memakai kain dan bambu. Wati digotong sejauh 2 km. Di ujung jalan yang bisa dilalui mobil, ia diangkut ambulans ke rumah sakit di Rangkas Bitung. Orang sedihnya dina kayan kitu dalam masa Allah anu kada orang khawatir dina posisi kandungan orang campur aduk lah Pak, pikirannya teh kemana-mana wae. Orang hamil kan sekuduna mikirin proses melahirkan baik, ieu mah ka mana mikirin jalan nomor 1. Mirisnya di kampung ini bukan cuma Wati yang mengalaminya. Setiap nu arek ke rumah sakit mah sadayana ge begitu. Potong nganggo bambu bae nganggo kain. Setiap nu lahiran di dia mah nu arek ke rumah sakit mah gitu sadayana. Rumah sakit terdekat ada di Malingping, berjarak sekitar 37 km. Bolak-balik ke rumah sakit memeriksakan kandungan jadi momok bagi ibu hamil di Pasir Gebang. 1 bulan sekali tuh di SG-nya kan disuruh dari pagi pulang ke sini tuh maghrib, jalan kaki dari sini, naik motor juga dari sana. Terisolasi dan akses jalan jelek melahirkan problem lain. Tidak ada layanan transportasi umum yang menjangkau Pasir Gebang. Untuk mengakses transportasi umum, warga Pasir Gebang harus mencapai pusat desa Cisarap. Di sana cuma ada 1 kali keberangkatan minibus menuju Rangkas Bitung setiap hari pukul 6 pagi. Alternatif lain untuk mengakses transportasi umum, warga harus menuju desa Ranca Seneng yang dilalui jalan lintas kabupaten. Ruas jalan tersebut dilalui bus antar kota. Transportasi yang ada di daerah Pandeglang itu hanya Damri, bisnya Cirebon. Wati dan Sarja ingin negara berpihak pada nasib warga Pasir Gebang. Akses jalan memadai hingga bisa dilintasi kendaraan roda 4 jadi impian mereka. Tadi nuhunkeun usaha agung-agung ka pemerintah supados jalan di dia diendahan gitulah seperti ska lain-lainnya. Mungkin kalau akses jalan di beton bayang harkat derajat petani bisa terangkat. Jadi mohon buat pemerintah dari pusat sampai bawah tolong perhatikan jalan yang ada di kami Pak. Pasir Gebang diapit desa Cipedang dan desa Parung Panjang. Akses jalan masuk dari keduanya sama-sama rusak.
Pemerintah desa bilang sulit membenahi jalan rusak. Distribusi bahan bangunan alot, berimbas anggaran pembangunan jadi bengkak. Kendala akses yang sangat sulit dilalui karena dari sebelah selatan kan tidak masuk mobil besar, mobil dan truk lah. Dari sebelah utara juga sama karena harus melewati Kabupaten Pandeglang. Mau masuk itu mau ngirim bahan gimana ya, itu kendalanya aksesnya. Kepala desa bilang sejak 2017 pihaknya sudah mengetuk pintu Pemda Lebak agar turun tangan membereskan akses jalan di wilayahnya. Kami dengan pihak kecamatan sudah upaya sebetulnya. Malah tiga desa Cipedang, Cisarap, dan Parung Panjang. Kami semua kepala desa sudah berusaha, sudah berupaya, tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari dinas terkait. Realita di Pasir Kebang jadi potret lara masyarakat yang puluhan tahun merindu punya akses jalan layak juga layanan transportasi memadai. Sudah diketuk sejak nyaris seminggu silam, apa Pemkab Lebak sengaja tutup mata? Sebetulnya tidak lepas tanggung jawab, hanya tadi yang disampaikan perihal keterbatasan sehingga kita harus menetapkan prioritas. Itu saja. Sebaiknya dari pihak desa mulai intervensi terhadap jalan-jalan tersebut, karena dari desa juga ada yang disebut dengan anggaran dana desa ya, Syanaan. Kampung Basira, Desa Pati Sirawalang, Kabupaten Flores Timur, NTT bernasib serupa. Puluhan tahun tak terjangkau akses dan layanan transportasi. Mereka terisolasi. Semua daerah di NTT tersentuh kemajuan. Kampung Basira, Desa Pati Sirawalang di paling ujung Kabupaten Flores Timur, contohnya. Letaknya yang terpencil membuat Kampung Basira terisolasi. Tunas bangsa yang tinggal di Kampung Basira mesti berpeluh keringat menuju desa tetangga agar bisa sekolah di SMPN 2 Tanjung Bunga. Karena akses jalan rusak dan nihil layanan transportasi, mereka terpaksa jalan kaki sejauh 5 km. 2023 lalu, jalanan yang biasa mereka lalui memakan korban. Vincentius Doni Uruin patah tangan saat melintasi jalanan jelek menuju sekolah. Pagi waktu berangkat di turunan Kampung Lama, situ dia jatuh karena daerahnya jalannya batu-batu lepas sehingga motornya lepas dari kendali, akhirnya jatuh. Tiada moda transportasi umum, mau tak mau ia melepas anaknya mengendarai motor meski belum cukup umur. Cuma dengan kondisi jangkauan seperti ini, apa boleh buat, kita terpaksa harus mengizinkan anak untuk membawa kendaraan sendiri. Ya, untuk transportasi semata-mata dari warga sendiri. Pemda untuk saat ini, sampai saat ini belum ada. Tidak ada rute. Basira terisolasi. Cukup sulit menjangkau desa berpenduduk 356 KK ini. Sebab jalan sepanjang 5 km belum diaspal. Plus konturnya berkerikil, berlumpur, dan berbatu. Musim hujan seperti sekarang, kondisi jalan ya begini, licin dan berlumpur. Laju mobil bahkan tertahan jika tak ditarik pakai tali oleh 11 orang. Terisolasi, warga Basira sulit menjangkau akses kesehatan. Yang lebih parah itu orang-orang yang sakit melahirkan. Nah, itu sering terjadi hal-hal di luar dugaan ada, kemudian sampai anaknya meninggal.
tertinggal, ada juga yang belum sampai ke tujuan. Terisolasi jelas memukul perekonomian mereka yang menggantung hidup pada hasil alam. Keuntungan panen tak maksimal sebab sulit dijual ke kota yang jaraknya 31 km. Tadi minta kemiri maupun kopra, yang sebenarnya harganya itu kalau kami bawa langsung ke Larantuka mungkin harganya lebih di atas ketimbang di sini. Belum lagi harga barang dan kebutuhan pokok ikut melambung. Apa boleh buat, seni bertahan hidup mesti dilakoni. Ya kalau kita bagi rata sih kurang lebih 100 sampai dengan 200 per bulan. Jadi kita mensiasatinya itu dengan, karena di sini kita bertani sehingga untuk kebutuhan makanan itu bisa terbantu dengan kita tanam sendiri. Daerah terisolasi, tertinggal kemajuan. Sampai kapan Basira lepas dari kisah nelangsa, buruknya akses, dan tiadanya layanan transportasi? Kabupaten Flores Timur atau Flotim berada di ujung timur Pulau Flores. Total panjang jalan di wilayah ini 718 km. Tapi belum semua teraspal. Sebagian konturnya tanah dan kerikil. Sebagai wilayah kepulauan, Flotim mengandalkan transportasi laut. Ada 3 pelabuhan yang disinggahi kapal feri: Solor, Adonara, dan Waibalun di Larantuka. Sementara layanan transportasi darat masih sedikit. Ya, itu ada dari angkot, ada juga dari bis yang terbatas ini, pelayanan dari Damri yang ada di sini. Memang keadaannya kita begitu. Dan juga kita punya pengusaha kan tidak bermain di situ, banyaknya bermain di mobil luar kota kan. Layanan transportasi udara juga sama. Meski punya bandara Gewayantana, tapi frekuensi penerbangan sangat terbatas. Ada 1 rute penerbangan reguler dari Kupang ke Larantuka dan sebaliknya. Itu juga cuma sekali terbang dalam sehari. Penerbangan perintis dinanti Bandara Gewayantana. Salah satu tujuannya untuk menekan disparitas harga-harga kebutuhan pokok di Flores Timur. Maka angkutan perintis bisa juga dijajaki dengan rute yang lain. Pada saat kita memulai untuk meng-create atau mencoba memprovide penerbangan dengan rute-rute yang baru, hal tersebut bisa memicu munculnya konektivitas baru dan pertumbuhan ekonomi yang lebih dibandingkan sebelumnya. Transportasi jadi urat nadi masyarakat beraktivitas. Konektivitas transportasi jadi salah satu solusi melepas jerat keterisolasian suatu wilayah. Transportasi itu harus dimasukkan ke dalam kelompok layanan dasar. Sebab tanpa ada layanan transportasi, orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa bersekolah, orang tidak bisa ke rumah sakit, orang tidak bisa rekreasi dan sebagainya. Undang-undang mengamanatkan negara menyediakan layanan transportasi bagi warganya, mulai dari rute antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan dalam wilayah kabupaten atau kota. Tapi faktanya, sentuhan negara belum menjangkau semua. Pasir Gebang dan Basira contohnya. Tak meratanya layanan transportasi ke pelosok negeri, karena negara masih menjadikan Pulau Jawa basis pembangunan. Kebanyakan yang merumuskan, yang membuat kebijakan tinggal di Jawa, berasal dari Jawa, maka cara pandangnya hanya di Jawa. Dan kebetulan Jawa cuma penduduknya besar, sehingga selalu menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Pemerintah menampik tudingan pembangunan layanan transportasi berorientasi Jawa sentris. Menhub mengaku pemerintah pusat belum bisa menghadirkan layanan yang mengoneksikan antar wilayah secara merata.
Kami dengan anggaran 33 triliun itu seluruh Indonesia. DKI anggarannya 80 triliun. Jawa Barat 40 triliun. Jawa Timur banyak. Kaltim itu 25 triliun. Nah, ini masih minta kita yang membangun. Negara memang berupaya hadirkan layanan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah Indonesia. Tapi, menghadirkan konektivitas secara merata agar seluruh daerah bisa keluar dari keterisolasian, apa negara sanggup? Penghuni daerah terisolasi nyaris tak menyesap manisnya pembangunan layanan transportasi. Gap kentara antara wilayah pelosok dengan kota besar. Layanan transportasi yang prima mesti dibarengi pembangunan sarana dan prasarana. Agar optimal, sinergi lintas kementerian harus terjalin. Angkutan perintis itu saat ini dijalankan oleh Damri. Banyak jalan-jalan yang dilalui oleh angkutan perintis, terutama di NTT, di Papua, Maluku, itu jalannya rusak. Nah, memang ini bukan domainnya Kementerian Perhubungan, ini domainnya PUPR, tetapi saya kira dua kementerian ini harus bersinergi untuk mewujudkan layanan transportasi yang berkeselamatan. Selain membuka keterisolasian, layanan angkutan publik yang memadai jadi kunci menggeliatkan roda ekonomi. Sekonkret memangkas rantai distribusi sehingga mampu menekan nilai jual barang-barang kebutuhan. Layanan transportasi itu menjadi kunci, bahkan kunci aliran barang, kunci perpindahan tenaga kerja. Kalau masyarakat itu tidak punya akses jalan misalnya, ya dia tidak bisa menjual produknya dengan ke pasar yang lebih baik. Kalau misalnya pisangnya tidak bisa keluar dari Flores, mungkin harganya juga tidak akan tinggi gitu, atau malah tidak laku karena orang Flores sudah produksi pisang banyak, ngapain harus beli, kan begitu. Sejak 2014, Kementerian Perhubungan memang menggenjot pembangunan transportasi di bandara, pelabuhan, dan kereta api. Anggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation atau PSO alias kewajiban pelayanan publik juga naik 3,1 triliun rupiah. Menhub mengklaim ini jadi salah satu akselerasi agar layanan transportasi bisa menjamah daerah 3TP, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Ada yang udara, ada yang laut, ya, sama darat gitu ya. Polanya lain-lain gitu ya. Kalau bandara, kalau udara pasti bandara. Bandara diikuti dengan aksesibilitas, ya. Lalu kalau laut kita bangun pelabuhan-pelabuhan di banyak tempat gitu ya. Diikuti dengan tol laut, diikuti dengan perintis, diikuti dengan hal-hal yang bisa mengakses tempat-tempat yang jauh. Menhub bilang agar layanan transportasi merata di Indonesia, termasuk daerah terisolasi, sulit jika bebannya diletakkan pada Kemenhub saja. Jangan mengharapkan semuanya itu dari pusat. Kemandirian ini harus ada. Bahkan saya sampaikan, Pak, kalian itu nggak bisa lagi apa-apa hanya BUMD. Kalian harus bikin PPP sehingga swasta masuk. Anda dapat fee atau concession fee, lalu membiayakan itu. Jadi kita mesti gotong royong. Nggak mungkin pemerintah pusat lakukan. Nah, jadi pemerintah dan swasta, pemerintah dan pemerintah daerah. Daerah terpelosok menanti disentuh layanan transportasi memadai. Sinergi pihak terkait mesti disegerakan agar bisa membuka keterisolasian wilayah terpencil dan mengikis jurang kesenjangan.
babak quarter final DFB Pokal 2023-2024. Dengan infrastruktur dengan pelayanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro udah nyandak kendaraan jalan kaki ge ripuh. Transportasi teman-teman dari warga sendiri. Antara pembangunan infrastruktur dengan pelayanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro udah nyandak kendaraan jalan kaki ge ripuh. Transportasi teman-teman dari warga sendiri. Antara pembangunan infrastruktur dengan pelayanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro udah nyandak kendaraan jalan kaki ge ripuh. Transportasi teman-teman dari warga sendiri. Antara pembangunan infrastruktur dengan pelayanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas, malam ini pukul 11 malam di Kompas.